Halo, selamat terbang. Perkenalkan, nama saya Bagus. Hari ini saya berada di Saripan Pacific Hotel. Di sini ada acara seminar pilot dan pramugari. Lihat yuk, seperti apa sih acaranya? Pasti ramai. Halo, Muzidar, selamat terbang. Hari ini masih proses registrasi, jadi acara belum dimulai. Mungkin kita akan coba tanya beberapa sedikit yuk. Halo, selamat siang. Siang, saya Bagus. Dari mana? Dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang. Oke, untuk seminar apa nih datang? Katanya saya ada Oh gitu. Ya. Tertarik tentang dunia penerbangan berarti? Iya, sangat tertarik ya. Oke. Berapa orang nih? Ini semua? Ini kan ada 10 orang. 10 orang. 10 orang. Jadi dia salah satu dari SMK berapa? Negeri 6. Negeri 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ya. Oke. Akan menawarkan satu pendidikan buat teman-teman sekalian, yaitu pendidikan tentang hari ini kita bersama pilot. Gitu ya. Dan saya percaya bahwa hari ini kita pulang, kita akan beroleh sesuatu dan kita akan mendapatkan sesuatu. Pada waktu masih kecil, Bapak Ibu Saudara teman-teman, pada waktu anak-anak sering sekali kita ditanya, benar ya? Kita ditanya gitu, cita-cita kamu mau jadi apa? Betul ya? Anak-anak, apalagi yang pria, selalu ditanya. Pada waktu kecil ditanya, anak saya dulu pada waktu saya masih kecil saya ditanya dan saya jawab adalah pilot. Yang saya aneh adalah anak saya pada waktu saya tanya sekarang ditanya, kita ditanya dia apa, dia juga jawab hal yang sama tanpa saya perlu ajarin Bapak Ibu Saudara. Tapi begitu kita mulai dewasa, begitu mulai SMP, pelajar SMP lah, SMP mau naik SMA gitu, itu masa-masa dimana kita galau. Pas ditanya mau jadi apa, jawabnya begini, apa aja deh, yang penting kaya gitu misalnya. Apa aja gitu. Tapi pada waktu kita mulai matang, teman-teman sekalian, pada waktu kita mulai matang, lulus SMA dan mulai mencari penjurusan kuliah, kita mulai bingung, tambah galau lagi. Apa ya kira-kira jurusan yang kita mau tekuni gitu loh. Hari ini kami dari Overseas akan menjawab kebutuhan teman-teman sekalian, di mana itu menjawab cita-cita kita pada waktu kecil untuk bisa menjadi pilot di luar negeri. Selain alasan menjadi pilot, ini seharusnya teman-teman di tempat ini juga tidak punya alasan apa sih. Kenapa sih ingin jadi pilot? Kenapa ingin datang ke tempat ini hari ini? Banyak diminati saat ini. Oh ya jelas. Profesi menjadi pilot rasanya profesi yang cukup menarik ya. Ya kayak tadi sudah dibahas oleh MC kita. Ditanya anak masih kecil ingin jadi apa? Jangan ya kalau anak 7 tahun atau 5 tahun mau jadi apa bre? Mau jadi accounting? Belum pernah dengar yang model begini ya? Jarang. Pasti sekitaran dokter, pilot ya. Dan pilot ini apalagi buat anak pria ya. Jadi sampai hari ini pun masih eksis lah posisi pilot. Nah katanya penghasilannya nih apa? Menjanjikan ya, bagus ya. Dilihat satu-satu. Kira-kira gimana ya? Cukup ya buat beli Samsung S4 atau Note 3. Wah cukup, ini cukup banget, cukup, lebih dari cukup. Oke, dimulai dari yang paling bawah dulu. Jadwal. Selama 6 hari kerja, ya, kerjanya berarti ada libur 1 hari, 6 hari kerja. Tiap hari dapat jadwal kesini. Jadi harus selalu standby, anytime diminta, oh Pak kesini nih jadwalnya ABCD hari ini dijalankan. Minimal terbang dalam 1 bulan adalah 90 jam. Dan maksimal terbangnya adalah 110 jam. Ketika nanti sudah selesai sekolahnya, ya, ngomongin semuanya dulu, dibayarin yang enak dulu ya, belajarnya entar dulu teman. Setelah selesai lulus jadi pilot, pertama tuh ya nggak mungkin langsung jadi kapten lah ya, akan dimulai dari junior MO, junior flight officer, atau yang kita mungkin lebih familiar dengan kata co-pilot. Ya, jadi co-pilot dulu, nggak mungkin tahu saya langsung mau nyetir. Wah ya jangan ya, nanti nabrak ya, pelan-pelan sebentar ya. Selama line training, setelah selesai sekolah, kita akan mendapatkan 1.500 US. Kalau dengan kurs 10.000 itu ya sekitar 15 juta.
Nah, ini sekarang step-stepnya nih. Tadi kan ini ya, tujuan yang kalian mau capai seperti apa sih, kebayang nanti ke depannya setelah jadi pilot. Tapi kan ada step-stepnya, tidak mungkin langsung tiba-tiba jadi keren gitu ya. Oke, pertama, sekolah pilot di luar negeri. Ketika kita sekolah pilot di luar negeri, nanti kita tentunya akan mendapat gelar. Gelarnya nanti disebut dengan PPL, CPL, MEIR. Ini masing-masing gelar ini akan ada fungsinya atau masing-masing sendiri ininya. Bisa dimunculkan nggak ya? Munculin aja. Oke, kalau PPL ini merupakan singkatan dari Private Pilot License. Jadinya kalau punya PPL ini, kita tuh bisa terbangin pesawat buat kepentingan pribadi. Mau ngajak pacar malam mingguan. Jadi langsung besokannya kita diajak merit ya. Soalnya ini keren banget nih cowok kayak gini nih. Ini boleh bawa pesawat sendiri ya. Mau bawa papa mama saya, ibu bapak saya belum pernah naik pesawat. Gitu. Saya mau senengin mereka. Wih, boleh. Keuntungannya apa? Kenapa mesti ke luar negeri? Gitu pertanyaannya. Oke, keuntungannya adalah ini hal yang umum banget yang saya rasa teman-teman pasti paham. Kamu dapat mengeksplorasi kemampuan diri. Oh iya, ke luar negeri. Biasa di sini pah, biasa di sini mah, biasa di sini bapak, biasa di sini ibu, kakak, dikit-dikit dia kan ini tolong ini. Nah, ini sini bener-bener semua kemampuan diri kita tuh dikeluarin. Kenapa? Sendirian di sana. Di luar negeri, negara yang beda, budaya beda, bahasa jelas beda. Dan di sana kita mungkin akan sadar bahwa ternyata jadi bisa begini ya, ternyata jadi bisa begitu. Ada banyak teman kita yang mungkin sepulang dari luar negeri mereka jauh lebih mandiri, jauh lebih matang, jauh lebih dewasa gitu ya, karena mereka sempat mengalami pembelajaran banyak di luar negeri. Meningkatkan nilai gelar akademik. Oh iya dong, ditanya kan lulusan mana? Oh saya sekolah film. Oh, sekolah film mana? New Zealand. New Zealand, keren banget, udah pasti. Kualitas internasional. Oh iya, pendidikannya nggak main-main, bener-bener sekolah bener-bener sekolah gitu ya. Menambah teman dari internasional, dari berbagai macam negara, sekolah di sana, ketemu saudara, banyak teman-teman di sana. Menambah kemampuan berbahasa asing. Iya, di sini waktu masih di sini kita biasa pasti otomatis pastinya ngomong bahasa Indonesia, kecuali memang lingkungannya sudah biasa berbicara bahasa Inggris. Tapi di sana suka nggak suka, bisa nggak bisa, kemampuan berbahasa Inggris pasti meningkat. Iya dong, pastinya. Karena belajarnya dalam bahasa Inggris, teman-temannya campur-campur bahasa. Kecuali yang satu ngomong bahasa Indonesia, satu ngomong bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Mandarin akan nggak nyambung. Bagaimana ngomongnya? Pasti ngomongan Inggris kita akan bertambah. Pengalaman bertambah, iya. Biaya kompetitif, nanti akan dijelaskan soal biaya. Itu kenapa sih kamu ingin jadi pilot? Pertamanya karena dulu saya sering terbang ke luar kota. Di situ saya melihat kalau mungkin terbang itu adalah hobi baru saya. Dulu saya sangat suka terbang, terutama saat melihat pilot-pilotnya akhirnya jadi tertarik kayak gitu. Menyenangkan ya, terbang itu menyenangkan nih buat kamu ya. Oke. Menyenangkan buat diri. Dan saya percaya itu bukan buat diri saja, buat setiap kita juga menyenangkan ya. Kecuali terbang tanpa sayap bahaya, dari mencakar langit itu bahaya. Oke, yang kedua jadi ketika sekolah di luar negeri itu bagaimana? Kamu punya pendapat sekolah pada waktu kamu ke luar negeri bersekolah, pendapat kamu tentang sekolah di luar negeri itu apa kira-kira? Setelah saya lulus SMA, saya coba mencari sekolah-sekolah penerbangan di Indonesia. Namun hasil yang saya dapatkan nggak sesuai dengan pikiran saya. Di tahun 2010 harga untuk masuk sekolah penerbangan di Indonesia itu sekitar 500 sampai 600 juta. 500 sampai 600 juta loh di Indonesia, oke? Lalu saya mendengar dari ibu saya soal sekolah pilot di luar negeri, dan setelah saya dengar harganya mungkin jauh di bawah harga di Indonesia. Mungkin kalau misalkan ada hal yang menarik ya Iris, misalkan pada waktu kamu sekolah di luar negeri ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang lucu pada waktu kamu jadi sekolah pilot gitu, hal-hal yang menarik yang kamu nggak bisa lupa gitu sampai sekarang gitu, mungkin ada deh? Mungkin pengalaman pas solo flight, pas kita terbang sendiri untuk pertama kali, itu menurut saya nggak terlupakan. Tidak terlalu ada kejadian gitu, wah balik-balik mati misalnya. Paling
Ya saat kita terbang sama instruktur, kalian tahu ada seseorang yang akan menyelamatin kalian jika ada sesuatu. Tapi saat selesai tidak ada siapapun di situ untuk menolong kalian. Kalian harus berusaha sendiri. Benar-benar hidup mati di tangan kamu, hidup mati di tangan kita. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya buat Yudi.